Yang ketiga, untuk bisa menikmati perjalanan pernikahan adalah mengikuti rambu-rambu jalan. Bersepakat mengikuti rambu-rambu jalan. Apa yang dimaksud? Ingat bahwa perjalanan pernikahan bukanlah jalan yang lurus dan mulus. Berliku-liku dan seringkali penuh dengan batu dan bahaya. Jadi mengikuti rambu adalah sebuah keharusan. Kenapa? Karena jalan yang berliku-liku dan penuh dengan batu itu adalah konflik. Yang kita perlu tahu, konflik itu biasa. Dan konflik itu sebenarnya bisa mendewasakan. Konflik bukan dosa, karena kita memang berbeda. Dan yang penting adalah reaksi atas konflik lah yang akan menentukan. Apa yang harus dilakukan saat terjadi konflik antara kita, suami dan istri? Yang pertama, kita temukan problemnya. Masalahnya apa? Biarlah kita masing-masing sendiri berdoa, minta pimpinan Tuhan, menenangkan hati dan emosi, sampai akhirnya kita tahu apa masalahnya. Kemudian yang kedua, jangan lupa, kita mencatat, menulis. Apa yang ditulis? Apa perasaan kita saat terjadi konflik tersebut? Tulis dengan leluasa. Kalau kita merasa tersinggung, kita merasa sedih, tulis semua. Dan apa pengharapan kita secara pribadi saat terjadi konflik, apa yang kita harapkan. Dan kemudian jangan lupa setelah suasana sudah tenang, kita menukar catatan ini. Kita harus gunakan momen konflik untuk kita belajar mengenali pasangan kita. Jadi, biarkan kita menukar catatan itu, dan kita belajar membaca dengan empati, sampai kita mengerti apa kondisi hatinya pasangan kita saat terjadi konflik itu. Ingat bahwa kita adalah makhluk pribadi yang berbeda. Pria dan wanita itu sudah berbeda, belum lagi dengan latar belakang dan temperamen yang berbeda. Biarkan kita membaca dan kita mengerti apa yang dirasakan, apa yang dialami. Dan setelah itu kita berdoa secara pribadi. Bertanya kepada Sang Penolong, yaitu Roh Kudus. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Dengan pasangan saya, dengan suami atau istri saya. Karena ternyata dia merasakan seperti ini. Dan ternyata dia punya pengharapan seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Dan kalau Roh Kudus ingatkan bahwa ada perkataan atau tingkah laku sikap kita yang ternyata tidak benar dan melukai pasangan kita, kita harus akui dan bertobat. Pertama tentu kita harus akui di hadapan Tuhan, kita bertobat secara pribadi. Dan jangan lupa, kita harus juga bertemu dengan pasangan kita. Ambil waktu luang. Jangan bersama dengan anak, hanya kita berdua, suami dan istri. Mungkin 1 atau 2 jam, biar kita membahas, bercerita, apa yang kita rasakan setelah kita membaca perasaannya. Dan setelah itu kita buatlah komitmen bersama. Apa yang harus dilakukan masing-masing jika terjadi konflik yang sama. Dan sebenarnya saat itu kita sedang menetapkan rambu bersama, supaya kita tidak terjerumus dalam perjalanan berikutnya. Jadi rambu-rambu yang perlu kita taati dalam pernikahan adalah rambu-rambu yang kita buat sendiri bersama dengan pasangan, berdasarkan konflik-konflik yang pernah terjadi. Ingat, Roh Kudus adalah Sang Penolong, dan Dia akan memampukan kita, suami istri, untuk bisa membuat rambu-rambu yang tepat bagi pernikahan kita. Jadi ada 3 hal untuk kita bisa melanjutkan pernikahan kita dan menikmatinya. Yang pertama, pastikan kita punya tujuan yang sama. Pastikan kita punya visi. Pastikan kita memahami kenapa saya harus menikah dengan pasangan saya. Dan kita dapat itu dari Tuhan. Bahwa Allah ternyata sedang mau tunjukkan pribadinya. Biarkan kita punya tujuan yang sama. Apa yang mau kita alami di dalam pernikahan ini. Dan kemudian yang kedua, pastikan bahwa kita terikat janji untuk tetap bersama.
ingat ayat firman Tuhan dalam Maleakhi. Biarkan itu menjadi dasar pernikahan kita, bahwa kita bukan menikah secara kontrak, tapi secara covenant. Dan yang ketiga, gunakan setiap konflik untuk kita belajar mengenal, dan itu mendewasakan kita. Dan setiap konflik yang sudah kita bereskan, biarkan diakhiri dengan komitmen, sehingga kita bisa menetapkan rambu-rambu untuk perjalanan pernikahan kita di depan.